Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dengan NIM 234110041 dari Prodi PGSD kelas 76. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester dengan mata kuliah bimbingan konseling dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rostrianawati Soekmono MPD. Pada hari ini, materi yang saya akan bahas yang berjudul Mutu Layanan Bimbingan dan Konseling. Berikut ini adalah outlines atau pokok pembahasan yang saya akan bahas pada hari ini. Yang pertama, ada pengertian bimbingan konseling. Yang kedua, ada mutu layanan bimbingan konseling. Yang ketiga, ada faktor-faktor yang mempengaruhi mutu layanan bimbingan konseling. Yang keempat, ada masalah layanan bimbingan konseling di SD. Yang kelima, ada konselor yang berkualitas. Yang keenam, ada contoh materi bimbingan konseling. Yang ketujuh, ada guru bimbingan konseling. Yang pertama, yang saya akan bahas adalah pengertian bimbingan konseling. Pengertian bimbingan konseling adalah mutu layanan bimbingan dan konseling merujuk pada standar kualitas yang ditetapkan untuk pelayanan bimbingan konseling yang disediakan kepada individu atau kelompok oleh para profesional bimbingan konseling. Mutu layanan bimbingan konseling secara lengkap dan luas mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi efektivitas, relevansi, dan keberhasilan pelayanan tersebut. Kemudian yang kedua ada mutu layanan bimbingan konseling. Mutu layanan bimbingan konseling memenuhi apa yang diharapkan oleh klien atau konseling, yang berarti memberikan layanan atau dukungan yang sesuai dengan kebutuhan, harapan, dan tujuan mereka, seperti pelayanan pelanggan, yaitu ada respon cepat, menanggapi pertanyaan atau keluhan pelanggan dengan cepat dan efisien. Yang keduanya ada solusi tepat, memberikan solusi yang memadai dan sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh pelanggan. Dan yang ketiga, ada faktor-faktor yang mempengaruhi mutu layanan bimbingan konseling. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal ada latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan kompetensi dalam mengelola program bimbingan konseling, seperti kompetensi konselor. Dan ada juga faktor eksternal, yaitu dukungan pimpinan, sarana dan prasarana, serta kerjasama dengan pihak lain, seperti budaya dan norma sosial. Kemudian yang keempat, ada masalah layanan bimbingan konseling di SD. Ada penerapan layanan masih belum bisa berjalan sesuai program yang telah dibuat. Ada peran guru bimbingan konseling yang belum optimal. Ada persepsi bahwa bimbingan dan konseling masuk ke dalam mata pelajaran, maka perlu membuat silabus dan RPP. Kemudian ada yang kelima, yaitu konselor yang berkualitas, seperti konselor memiliki pribadi yang terpuji sebagai teladan dalam perilaku baik di tempatnya bekerja maupun di luar tempatnya bekerja. Kemudian yang keenam, ada contoh materi bimbingan konseling. Seperti yang pertama ada cara bergaul. Contoh praktisnya adalah ice breaking games, permainan untuk memecah kebekuan dan mendorong siswa saling mengenal. Dan ada juga cara mengenal memahami diri. Contohnya seperti refleksi diri, jurnal harian, menulis jurnal tentang perasaan, pengalaman, dan pemikiran dapat membantu mengidentifikasi pola perilaku dan emosi. Dan yang terakhir ada guru bimbingan konseling. Guru bimbingan konseling yang bertugas menolong siswa dalam menjaga kesehatan mentalnya,
misalnya mengatasi suatu konflik atau frustasi dan berguna dalam mencegah timbulnya gangguan mental yang serius. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.